الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Hadirin Bapak-bapak dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah kembali mempertemukan kita untuk sama-sama sholat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dunia dalam ketaatan kepadanya kembali nanti mempertemukan kita di dalam surga-Nya. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi panutan kita semuanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang senantiasa menapaki jejak langkahnya sampai hari kiamat kelak. Nah, hafidhukumullah, tema kita masih melanjutkan tafsir juz amma. Dan kalau tidak salah pertemuan lalu sebelum Ramadan berarti ya, atau bulan kemarin itu sekalian, kita sudah membahas surat Asy-Syams, di mana sebelumnya kita jelaskan berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang paling panjang di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Subhanahu wa taala seringkali bersumpah dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan keagungannya dan juga untuk menunjukkan keagungan apa yang dijadikan sumpah olehnya. Di dalam surat Asy-Syams ini Allah sampai bersumpah dengan 11 sumpah. Ada apa Bapak sekalian di balik sumpahnya? Ketika kita saja bersumpah, maka menunjukkan bahwa apa yang kita katakan adalah sesuatu yang pasti benar ya, dan menunjukkan yang kita sampaikan itu memiliki keutamaan ataupun juga harus diperhatikan dengan seksama. Dan ketika Allah bersumpah dengan 11 sumpah, tentu ada sesuatu yang istimewa di baliknya. Dan inilah barangkali yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Karena sebelumnya sudah selesai kita sampaikan beberapa sumpahnya. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahayanya. Ini sudah 2 sumpahnya. Yang pertama demi matahari, yang kedua demi cahayanya. Yang ketiga wal qamari idza talaha, demi bulan ketika mengiringinya. Ini sumpah yang ketiga. Sumpah yang keempat wan nahari idza jallaha, demi siang hari ketika terang benderang. Yang kelima wal laili idza yaghsha, dan demi malam ketika menyelimutinya, ketika menutupi cahaya siang. Yang keenam was-sama, ini yang keenam, dan demi langit. Yang ketujuh wama banaha, dan demi pembinaannya. Sumpah yang kedelapan wal ardi, demi bumi. Yang kesembilan wama tohaha, dan apa yang dihamparkannya. Sudah sampai sini Bapak sekalian pembahasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini dihamparkan, datar, ya Bapak sekalian. Jadi maksudnya dimudahkan agar kita berjalan di atasnya. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita sebagai hamba-Nya untuk mencari rezeki di atas muka bumi, maka Allah mudahkan muka bumi ini untuk kita lalui, untuk kita berjalan di atasnya sambil kemudian mencari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari rezekinya. Itu sudah Allah tetapkan. Jadi kewajiban kita tinggal mencari Bapak sekalian. Ketetapannya sudah ada. Yang menjadi nilai di hadapan Allah pun adalah bagaimana cara kita mencarinya. Karena seperti tadi, rezeki sudah ditetapkan, tinggal bagaimana cara mencarinya. Ada yang potong kompas karena ingin mendapatkan rezeki itu dengan cara yang gampang, mudah, tidak capek, akhirnya menghalalkan
Ini pun akan dihisab oleh Allah. Ingat ya, kalau berkaitan dengan harta itu Bapak sekalian, halalnya dihisab, haramnya diiqam. Ya, jadi halalnya dihisab, haramnya disiksa. Berarti jangankan ya orang yang mencarinya dengan cara yang tidak benar, justru dengan cara yang dibenarkan pun tidak lepas dari hisab gitu Bapak sekalian. Dan juga kita sama-sama tahu bahwa berkaitan dengan harta, pertanyaan Allah buat dari mana engkau dapat, kemana engkau keluar. Ada sebagian orang mendapatkannya dari cara yang dibenarkan, dikeluarkan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Inilah harta yang terbaik. Ada orang yang mendapatkannya dengan cara yang dibenarkan, dengan cara yang halal, namun dikeluarkannya di jalan yang haram. Ini juga orang yang terpedaya, Bapak sekalian, orang yang keliru. Namun ada juga orang yang mendapatkannya dari cara yang haram, ingin membelanjakannya di jalan yang benar. Hasil mencuri, tapi dia pakai untuk menyantuni anak yatim. Ini tidak diterima oleh Allah. Karena Allah itu baik dan hanya menerima yang baik-baik saja. Dan yang lebih buruk itu dia dapatkan dengan cara yang tidak dibenarkan, kemudian dikeluarkan di jalan yang diharamkan. Dan rata-rata seperti itu Bapak sekalian. Sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak benar, biasanya keluarnya pun tidak benar. Dan itu berpengaruh kepada hati kita, berpengaruh kepada pikiran kita, berpengaruh kepada anak, istri, bahkan sampai kendaraan kita. Maka seorang ulama menyatakan, ketika aku terjerumus ke dalam kesalahan, aku lihat pengaruh kesalahan tersebut pada istri, anak-anakku, dan kendaraanku. Masya Allah, ini menjadi bahan introspeksi bagi kita. Apapun yang menimpa kita, tiada lain itu adalah karena dosa yang dikerjakan. Apa sekali. Kembali ke sini, wal ardi wa ma tahaha, demi bumi dan demi penghamparannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk terus berjalan di atas muka bumi mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi pun diperintahkan oleh Allah untuk berjalan di atas muka bumi. Sampai ada yang menyatakan bahwa salah satu amal yang dilakukan oleh para nabi itu ya jalan-jalan katanya. Tapi bukan sekedar jalan-jalannya, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Jadi jalan-jalanlah kalian di atas muka bumi ini, kemudian makan dari rizkinya Allah. Berarti kalau kita ngadain jalan-jalan, sunnahnya juga kulineran katanya gitu. Ada yang bilang kayak gini Bapak sekalian, jadi kita jalan-jalan untuk tadabbur, ya tadabbur alam, mencermati ciptaan-ciptaan Allah, lalu kemudian kita menikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa anak-anak muda itu touring katanya, sudah touring makan-makan bareng ya. Jadi famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Nah, wal ardi wa ma tahaha. Lalu sekarang ayat yang ke-7-nya Mas sekalian, wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Nah, disinilah Bapak sekalian, setelah Allah bersumpah dengan sumpah yang begitu banyak dan bermacam-macam, lalu Allah bersumpah dengan jiwa, wa nafsin, ya wa nafsin wa ma sawwaha. Seakan-akan semua yang disebutkan tadi, baik dari matahari dan cahayanya, bulan dan yang mengiringinya dan selanjutnya, itu adalah untuk menunjukkan kemuliaan jiwa yang disebutkan sekarang. Begitu juga ada yang mengambil pelajaran bahwa ketika Allah menciptakan matahari, cahayanya, bulan, kemudian juga tadi bumi itu pas siang, malam, langit, bumi itu
tiada lain adalah untuk kemaslahatan jiwa. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan apapun yang ada di atas muka bumi ini, lalu menundukkannya untuk manusia. Yang mana manusia memiliki jiwa yang telah disempurnakan oleh Allah. Insya Allah betapa mulia ya manusia. Dan yang membedakan kita dengan hewan pun tiada lain, salah satunya adalah jiwa Allah sekalian. Nah, jiwa kita diisi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu ini tentu tidak disampaikan langsung gitu ya, tapi kita mendapatkannya dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga kita mendapatkan nantinya adalah ilham. Nanti disebutkan setelah ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berfirman wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Allah telah menundukkan bagi kalian apa-apa yang ada di langit, di bumi, semuanya itu untuk kalian. Insyaallah. Alhamdulillah. Lautan yang terbentang luas ternyata Allah tundukkan sehingga bahtera bisa berlayar di atasnya. Langit yang begitu luas ataupun juga angkasa yang begitu luas ternyata Allah tundukkan pula sehingga kapal terbang bisa terbang di atasnya. Daratan seperti dia, Masya Allah. Bahkan ada beberapa hewan yang ternyata ditundukkan untuk kita. Memang Bapak sekalian seperti unta, walaupun dia berbadan besar, tapi ternyata tunduk kepada seorang anak kecil yang menuntutnya. Berbeda dengan beberapa hewan, walaupun kecil, namun Allah tidak tundukkan bagi kita. Seperti apa sekalian? Ya, ada sebagian singa ini Bapak sekalian yang memang ditundukkan, tapi sebagian menyatakan ketundukannya itu hanya sementara Bapak sekalian. Bahkan terkadang hewan-hewan yang ada di rumah saja mereka itu bisa kembali ke tabiat asalnya. Ya, buas. Karena memang diciptakan tidak untuk ditundukkan oleh manusia. Bahkan juga ada sejenis kuda, ya, kuda zebra namanya. Sama-sama jenis kuda, tapi tidak ditundukkan untuk manusia. Ada beberapa kali percobaan untuk menundukkan kuda zebra itu Bapak sekalian. Ada yang berhasil, tapi kemudian kebanyakannya gagal. Sama-sama jenis kuda. Ya, ada sebuah kata. Jadi di sini menunjukkan bahwa ada sebagian hewan yang memang tidak ditundukkan untuk kita Bapak sekalian. Ada sebuah kata. Wallahu a'lam. Karena di sini kembali wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa manusia dan juga dengan penyempurnaannya. Allah, di mana jiwa di sini terkadang dimutlakkan kepada ruh. Kita memiliki ruh. Masing-masing kita yang hidup ini memiliki ruh. Dan penilaian Allah kepada seorang hamba ternyata melihat kepada jiwanya, melihat kepada ruhnya, bukan kepada jasadnya. Karena yang namanya jasad ini Bapak sekalian, kita nggak pernah request mau dilahirkan di mana, dalam bentuk seperti apa, warna kulitnya apa. Kita nggak pernah minta. Allah yang menciptakan, maka Allah tidak melihat jasad kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, kepada hartamu, tidak. Tapi Allah hanya melihat ke dalam hatimu dan kepada perbuatanmu. Perbuatan itu adalah hasil daripada kesucian jiwa Bapak sekalian. Nah, semakin baik amalannya, insya Allah itu menunjukkan kesucian jiwa yang semakin bersih. Wa nafsi wa ma sawwaha. Dan ternyata juga Bapak sekalian, ada yang menyatakan bahwa nafsu ataupun jiwa itu adalah dimutlakkan kepada gabungan antara ruh dengan jasad. Nah, antara ruh dengan jasad.
Sehingga disinilah manusia akan menjadi seseorang yang sempurna ketika dia memiliki jasad yang sehat, kemudian juga ruh yang sempurna, Masya Allah, yang dijadikan sebagai seorang pemimpin. Salah satu karakternya adalah jasadnya sempurna, ruhnya juga sempurna. Para nabi dan para rasul memiliki jasad yang sempurna, ruh yang sempurna. Ya ikhwah, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak bersumpah dengan jasad. Ini nanti akan memberikan isyarat kepada kita, hai manusia, berapa banyak di antara kalian yang sangat memperhatikan jasad kalian, namun ternyata lupa membersihkan jiwa kalian, padahal jiwa lebih utama di hadapan Allah. Ada sebagian manusia yang membersihkan badannya itu mungkin 2, 3, 4, 5 kali dalam sehari, tapi lupa membersihkan jiwanya. Ada yang selalu menggunakan pembersih badan, kemudian juga pembersih muka dan sebagainya, tapi lupa untuk membersihkan jiwanya, padahal itu yang lebih baik. Alangkah baiknya dua-duanya baik, dua-duanya bersih, Masya Allah ya. Kemudian juga Bapak sekalian, jiwa ini pula yang nanti akan mendapatkan ilham. Jiwa inilah yang akan mendapatkan wahyu kalau dari para nabi, Bapak sekalian. Nah, kemudian dari jiwa ini pun yang akan menyerap ilmu. Jiwa ini pun yang nanti akan menumbuhkan motivasi untuk beramal. Kalau dalam lagu kita Indonesia itu, bangunlah jiwa, baru bangunlah raganya. Jiwanya dulu Bapak sekalian, baru raganya, gitu ya, baru jasadnya. Nah, kembali ke sini, ada seorang penyair Bapak sekalian yang menyatakan, ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi at'abta nafsaka fima fihi khusran. Wahai para pelayan jasad, seberapa banyak engkau telah melelahkan dirimu untuk melayaninya. Engkau telah meletihkan jiwamu yang ternyata menjadikan engkau merugi. Aqbil ala nafsi fastakmil fadailah. Kembalilah kepada jiwa, kemudian sempurnakanlah keutamaan-keutamaannya. Fa anta birruhi la bil jismi insan. Karena sesungguhnya engkau ini dengan ruh, bukan dengan jasad, menjadi seorang manusia. Kita menjadi insan itu karena ruh. Makanya ada insaniyah, sifat insaniyah, sifat kemanusiaan. Kalau hanya dengan raga Bapak sekalian, mungkin yang lebih kuat dia akan berkuasa. Tapi ternyata penilaian manusia, penilaian Allah apalagi tidak hanya kepada jasad, tidak kepada jasad. Di antara kita Bapak sekalian, ada yang dari sisi jasad mungkin mohon maaf pendek, kecil, tapi ternyata dia mendapatkan kedudukan tinggi karena ilmunya luas. Ada di antara kita yang menjadi imam, ternyata dari sisi jasad tidak gemuk. Ya, kalau memang penilaian itu harus dari jasad, kan mungkin yang paling gemuk. Ternyata tidak. Tidak juga paling tinggi, tidak juga paling cakep barangkali Bapak sekalian. Tapi ternyata dia dimuliakan oleh Allah karena memiliki hafalan Al-Quran Al-Karim. Insyaallah. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesempurnaan jiwa ini adalah dengan iman, dengan ibadah, dengan ilmu. Sehingga jiwa itu berkembang Bapak sekalian. Ya, berkembang. Yang dulunya sepertinya kosong, kemudian terus semakin berisi. Kemudian terus semakin bertambah Bapak sekalian keimanannya, bertambah ilmunya, maka akan terlihat juga dalam peranginya. Sesungguhnya apa yang ada dalam jasad kita, apa yang ada dalam ruh kita ataupun dalam hati kita dapat terlihat
dari keseharian kita. Ibarat teko pas kalian, kalau dikeluarkan isinya, nah yang keluar itu adalah isi yang berada di dalamnya, ya pas kalian. Kalau yang keluar air putih, berarti memang di dalamnya air putih. Kalau yang dikeluarkan adalah air kopi, maka di dalamnya kopi. Air dikeluarkannya air kotor, maka di dalamnya pun lebih banyak kotor. Perkataan manusia salah satu adalah penerjemah apa yang ada dalam hati kita. Kalau kata-katanya kasar, kalau kata-katanya kotor, itu yang ada dalam jiwanya lebih banyak lagi. Kalau ada seorang manusia yang selalu mengeluarkan kata-kata yang halus, lembut, sopan, ramah, apa sekalian, maka di dalam dadanya lebih banyak lagi. Nah di sini wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan demi penyempurnaannya. Dalam surat At-Tin yang sudah kita bahas, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya terbaik, ruhnya pun ruh yang baik, Bapak sekalian. Yang membedakan kita dengan hewan, tadi salah satunya manusia itu punya akal. Hewan tidak. Nah, hewan punya syahwat, manusia juga punya syahwat. Tapi kita punya akal. Perbedaan kita dengan malaikat. Malaikat punya akal, tapi malaikat tidak punya syahwat. Apa sekalian? Adapun kita punya. Maka siapa yang bisa menggunakan akalnya, menundukkan syahwatnya, bisa lebih mulia daripada malaikat. Namun siapa yang selalu mengikuti hawa nafsunya, syahwatnya, tidak menggunakan akalnya, bisa lebih rendah daripada hewan ternak. Tinggal pilih Bapak sekalian. Keputusan ada di antara kita. Silakan pilih. Ibarat kalau saya diberikan dua pilihan, yang satu air putih, yang satu air kotor, gitu ya, maka tentu saya akan memilih air putih. Itu menunjukkan kita memiliki kekuatan untuk memilih. Nah di sini baru kemudian Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan ke dalam jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaannya. Ada dua pilihan. Ya, Allah sudah menciptakan kita memiliki jiwa Bapak sekalian. Allah menurunkan ilmu. Allah juga memberikan pengetahuan kepada kita, memberikan fitrah yang salim, yang lurus, yang bersih. Silahkan dipilih. Mau milih fujur atau mau milih takwa? Milih jalan dosa atau milih jalan ketakwaan? Fa'alhamah dalam bahasa Arab sebagian menyatakan al-ilham itu kan menyampaikan sebuah berita, gitu ya, tanpa ada muqaddimah ataupun menyampaikan tadi ya sebuah pemberitahuan itu langsung ke dalam hati ya, dibisikkan di bawah segala ilham. Ilham ini bisa didapatkan oleh seluruh manusia. Adapun kalau wahyu hanya disampaikan kepada para nabi, maka nanti ada derajat apa namanya itu, derajat penyampaian wahyu dari Allah. Sekalian yang paling tinggi tentu itu adalah wahyu, dan menyampaikan wahyu itu pun nanti beragam. Ada yang menyampaikan wahyu dari Allah langsung tanpa perantara, ya, Allah langsung. Diperintahkannya Nabi Muhammad SAW untuk sholat berjamaah ataupun sholat 5 waktu tanpa perantara di langit yang ke-7, bahkan di Sidratul Muntaha. Kemudian ada juga wahyu yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril tentunya. Ya, kemudian ada wahyu yang disampaikan melalui mimpi, melalui ilham. Nah, adapun kepada selain para nabi maka melalui ilham, seperti kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kami mengilhamkan kepadanya untuk menghanyutkan Nabi Musa itu di atas sungai. Itu ilham apa sekalian. Kemudian ada malaikat yang menyerupai laki-laki biasa ketemu dengan Siti Maryam, lalu menyampaikan berita bahwa dia akan memiliki seorang anak, gitu ya, apa sekalian. Baik, kembali fa'alhamaha
fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilham kepada jiwa tersebut kefajiran dan ketakwaan. Berarti ada dua potensi ini dalam diri kita. Semua kita memiliki dua potensi. Potensi kebaikan, potensi keburukan. Walau juga wallahu a'lam bishawab, kenapa didahulukan fujur daripada takwa? Didahulukan jalan menuju dosa daripada jalan menuju takwa. Ini menunjukkan juga bahwa jiwa itu la ammaratun bisu, ya inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyuruh kepada keburukan kecuali yang dirahmati oleh Allah. Maka dari itu jangan lupa untuk terus memohon kepada Allah, Allahumma a'inni Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi, gitu ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan jiwa. Dulu saat kita membahas surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari keburukan apa yang telah diciptakannya. Apapun yang diciptakan oleh Allah ada dua sisinya, Bapak sekalian, kebaikan dan keburukannya, kecuali surga dan malaikat. Surga semuanya baik, malaikat semuanya baik, dan juga neraka semuanya buruk. Jadi nggak boleh kita menyatakan, ya Allah aku minta kebaikan dari neraka-Mu. Nggak ada kebaikan dalam neraka. Gitu ya Bapak sekalian. Jadi ada seluruh secara umum, seluruh makhluk itu ada baik ada buruknya, kecuali tadi surga, neraka, malaikat. Nah, kemudian juga Bapak sekalian para nabi itu baik. Adapun selainnya ada baik ada buruknya. Maka kita berlindung kepada Allah dari malam, dari apanya? Dari keburukannya. Kita berlindung dari hewan, dari apanya? Dari keburukannya. Nah, kemudian kita berlindung dari jiwa, dari keburukannya. Nah, keburukan jiwa itu. Atau dalam doa lain kita menyatakan, Allahumma alhimni rusydi wa a'idni min syarri nafsi. Nah, ya Allah, berikanlah ilham kepadanya, ya, ilham agar aku mendapatkan petunjuk-Mu dan jagalah aku dari keburukan jiwa. Atau dalam muqaddimah para penceramah yang menyatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Kita memuji Allah, kita memohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, kemudian juga dari keburukan amalan-amalan kita. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberikannya hidayah. Ini minimal muqaddimah seperti ini dihafalkan Bapak sekalian, sehingga nanti pas mau baca hadis kita baca muqaddimah walaupun pendek. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, ya. Itu yang dinamakan dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah. Nanti diakhiri amma ba'du. Baru kemudian di sini saya akan membaca hadis. Begitu ya Bapak sekalian. Itu sunnahnya. Rasul ketika akan menikahkan putrinya Fatimah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, terus sampai amma ba'du. Nah, kalau sudah amma ba'du baru masuk ke tema intinya Bapak sekalian. Alhamdulillah, ini berkaitan dengan al-ilham kembali. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Apa yang ada di atas muka bumi ini Bapak sekalian terkadang bisa dinilai adalah dengan ilham dan juga dengan fitrah. Jadi dengan jiwa yang mana kemudian dia bisa menilai. Seperti kita semua Bapak sekalian tentu akan senang jika ada orang yang selalu berkata jujur, berakhlak baik. Dari mana itu? Dari fitrah itu. Bahwa fitrah kita menyukai hal-hal tersebut. Nah, kemudian juga
Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi kita pendengaran, penglihatan, hati, langit, bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya dari matahari, cahayanya, bulan, siang, malam. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita jiwa yang sempurna. Nah, ini menunjukkan juga perlunya dan sejatinya kita memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, yang selanjutnya kita juga ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun." Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun, lalu menjadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bersyukur. Jadi semakin sempurna ruh kita, jiwa kita saat kita memaksimalkan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Belajar bisa melalui mendengar, belajar bisa melalui melihat, dan kemudian nanti diolah di dalam dada Allah sekalian. Maka ada di antara siswa-siswa itu, dia cukup mendengar saja, ya, mendengar penjelasan para ustadz langsung paham. Tapi ada di antara siswa juga dia harus membaca berulang-ulang sambil mendengarkan juga, mendengarkan penjelasan ustadznya. Namun juga ada Allah, tadi kembali ke perintah untuk berjalan di atas muka bumi itu kan untuk belajar dengan mata, memperhatikan dengan penglihatan, Bapak sekalian. Belajar dengan melihat biasanya lebih melekat daripada dengan mendengar. Datang aja ke satu daerah, kita perhatikan budayanya, kita perhatikan akhlaknya, kita perhatikan kebersihannya, kita perhatikan bagaimana tata kelola lingkungannya. Dengan mata Bapak sekalian langsung kita cerna. Lalu yang baik bisa kita terapkan di daerah masing-masingnya, insyaallah. Baik, ini ayat yang ke-8-nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mungkin nanti berkaitan dengan takwa akan dibahas juga ya. Jadi takwa kalau secara bahasa kan, takwa itu menjadikan pelindung, menjadikan tameng gitu ya. Takwa antara diri kita dengan azab Allah, ada takwanya, ada wiqayahnya, ada pelindungnya, ada tamengnya Bapak sekalian. Ya, itulah tamengnya, itu adalah dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Ayat yang ke-9-nya Allah menyatakan qad aflaha man zakkaha. Maka telah beruntung siapa yang menyucikannya. Menyucikan apa nih Bapak sekalian? Menyucikan jiwanya. Sebelumnya kan Allah bersumpah dengan matahari, cahayanya, bulan dan selanjutnya. Tapi ketika Allah bersumpah dengan jiwa, Allah langsung menjelaskan. Maka inilah jawabul qasamnya Bapak sekalian. Kenapa Allah bersumpah dengan 11 sumpah? Ternyata untuk menjelaskan bahwa beruntunglah bagi mereka yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi siapa yang mengotorinya. Kalau kotor jasad Bapak sekalian, dibersihkan dengan cara yang mudah, dengan waktu yang cepat gitu Bapak sekalian. Tapi untuk menyucikan jiwa perlu usaha, perlu mujahadah. Ini kalau dalam bahasa dalam kitab bahwa itu Madarijus Salikin, mujahadah artinya perlu kesungguhan kita, perlu memang kita mengeluarkan kapasitas terbaik kita untuk membersihkannya. Qad aflah, apa makna al-falah Bapak sekalian? Hayya 'alal falah, itu kalau muadzin memandangkan azan hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Jadi al-falah maknanya adalah saat kita mendapatkan apa yang diinginkan dan kita selamat dari apa yang membahayakan.
falah, kita selamat dengan masuk surga, kemudian selamat dari neraka. Ya, kita beruntung dengan masuk surga dan selamat dari panasnya api neraka. Qad aflaha man zakkaha. Jadi telah beruntunglah, telah bergembiralah, telah sampai kepada puncak kesempurnaan, puncak kebahagiaan, puncak kesuksesan bagi mereka yang menyucikan jiwanya. Nilai kita sekali lagi di hadapan Allah adalah dengan jiwa kita. Bisa jadi kita sholat berjamaah dalam satu masjid yang sama, imamnya sama, softnya sama, Bapak sekalian. Tapi kenapa nilainya di hadapan Allah berbeda? Itu salah satunya karena jiwanya. Ada seseorang infak mungkin tak terlalu besar, tapi nilainya di hadapan Allah begitu besar. Ada yang melakukan perbuatan yang dianggap remeh oleh manusia, tapi ternyata di hadapan Allah besar. Itu tiada lain juga karena jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan telah merugilah bagi mereka yang mengotorinya dengan perbuatan dosa, kemaksiatan. Dosa itu diibaratkan noktah hitam dalam hati seseorang. Semakin banyak perbuatan dosa yang dilakukan, semakin hitam hatinya. Kalau sudah gelap gulita, maka tidak lagi mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang munkar, mana yang benar, mana yang salah. Hati, Bapak sekalian, ada yang diibaratkan oleh Rasul seperti gelas terbalik. Kalau ini botol tertutup gitu ya, Bapak sekalian. Kalaupun mau diisi dengan air apapun, maka dia tidak mau menerimanya. Nah, tidak mau menerimanya. Gelas terbalik, kalau dikasih air susu tumpah, dikasih air mabuk tumpah, dikasih air putih tumpah. Hatinya sudah terbalik. Dikasih nasihat dari siapapun, dimuntahkannya, Bapak sekalian, tidak diterima. Itu karena sudah kotor dan sudah tertutup, bahkan sampai terkunci rapat. Berkaitan dengan tazkiyatun nufus, insya Allah nanti mungkin pertemuan yang akan datang ya kita akan bahas minimal Bapak sekalian ada 10 hal yang harus kita pahami dalam masalah tazkiyat an-nufus ya, dalam membersihkan jiwa ini. Atau mungkin sebagian kita sampaikan saat ini, nggak apa ya, bahasa nanti sisanya di pertemuan yang akan datang. Berkaitan dengan tazkiyatun nufus ini, ada perkataan yang menyatakan seperti ini. Ini dari Ibnu Qayyim. Ya, Ibnu Qayyim menyatakan, "Fan-nufusus syarifah la tarda min al-asya' illa bi'a'laha." Jiwa yang mulia itu tidak akan merasa ridho kecuali dengan sesuatu yang luhur. Semakin suci hati kita, semakin suka perkara-perkara yang luhur dan mulia. Wa afdaliha, dan yang paling utama, wa ahmadiha aqibatan, yang paling terpuji kesudahannya. Sedangkan wa nufusud daniyah, sedangkan jiwa yang rendah, jiwa yang hina, tahumu haulad dana'at, dia akan selalu mengitari sesuatu yang hina, Bapak sekalian, sebagaimana seekor lalat yang selalu hinggap di tempat-tempat yang kotor. Jiwa yang mulia, ya, jiwa yang tinggi, mereka tidak akan pernah ridho dengan kezaliman, dengan perbuatan keji, tidak juga dengan pencurian, khianat, karena jiwanya bersih, jiwanya besar, jiwanya tidak mau melakukan hal-hal rendahan, Bapak sekalian. Sedangkan wa nafsul mahina, jiwa yang hina, al-haqirah, kemudian juga keji gitu ya, Bapak sekalian, maka akan menyukai hal-hal yang buruk, kebalikan daripada jiwa yang mulia tadi. Karena setiap jiwa itu akan condong kepada yang menyerupainya, Bapak sekalian. Jiwanya buruk ya dengan buruk ya, para pencuri yang kumpulnya dengan para pencuri, ya begitu juga pezina dengan para pezina dan sebagainya. Ini saya mengingatkan lagi, dulu pernah kita sampaikan, Buya Hamka rahimahullah taala pernah ditanya
Buya katanya, saya ke tanah suci, tapi kenapa kok di tanah suci banyak pezina? Jadi banyak para pelacur katanya. Sering sekali saya ketemu dengan mereka itu. Jawaban Buya Hamka itu gimana? Kalau jiwa baik itu akan ditemukan dengan yang baik. Kalau jiwa yang buruk akan dipertemukan juga dengan yang buruk. Kata Buya Hamka, saya berkali-kali ke barat, ke negeri barat itu, yang lebih vulgar dan sebagainya, lebih bebas. Gak pernah ketemu satu orang pun. Jadi maksudnya apa sekalian? Kita, jiwa kita bersih, sehat, gitu ya, suci, akan dipertemukan dengan yang bersih, sehat dan suci itu. Tapi kalau buruk dipertemukan dengan yang semisal. Ya, maka disinilah kewajiban kita untuk menjaga jiwa agar dipertemukan dengan yang semisal. Begitu juga dalam pernikahan. Orang baik pasti nikahnya dengan yang baik. Yang buruk nikahnya dengan yang buruk pula. Makanya kata Allah, pezina laki-laki nggak boleh nikah dengan wanita muslimah kecuali dengan pezina perempuan juga. Ya, seorang muslimah yang mulia maka dia menikah dengan muslimah juga. Dengan muslim juga gitu, masya Allah. Jadi yang baik untuk yang al-khabithuna lil khabithat wal khabithat lil khabithun. Jadi yang buruk untuk yang buruk ya, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian Bapak sekalian, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Ketahuilah bahwa jiwamu memiliki hak dari kita. Hak jiwa itu untuk apa Bapak sekalian? Untuk disucikan, untuk dibersihkan. Sebagaimana kita membersihkan jasad kita, maka jiwa kita perlu dibersihkan. Setiap hari kita menghadap kepada Allah untuk membersihkan jiwa kita. Sholat berjamaah itu membersihkan jiwa Bapak sekalian. Sedekah membersihkan jiwa. Menyantuni anak yatim membersihkan jiwa. Semakin banyak sarana-sarana yang kita gunakan dan kita lakukan untuk membersihkan jiwa, semakin baiklah insya Allah hati kita, jiwa kita ya. Baik, sisanya mungkin untuk tanya jawab Bapak sekalian. Barangkali di antara jemaah ada yang mau safar katanya. Safar ke Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya terkait perbuatan baik itu perlu disablari kata Ustaz tadi. Mohon dijelaskan. Ya tadi gini Bapak sekalian, berkaitan dengan harta. Harta itu yang halalnya dihisab, yang haramnya disiksa Bapak sekalian. Kemudian salah satu perbuatan yang dianjurkan bagi kita semuanya Bapak sekalian untuk selalu melakukan introspeksi, ya, muhasabah. Hari ini kita melakukan apa, kemudian meninggalkan apa Bapak sekalian. Itu selalu dilakukan oleh para ulama, termasuk Umar bin Khattab. Sebelum tidur beliau muhasabah dulu. Hari ini melakukan apa gitu. Kalau beliau menemukan satu saja kekurangan, gitu ya, beliau nangis, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu muhasabah. Dalam tema muhasabah, Rasul menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti kalian dihisab. Karena itu akan lebih memudahkan hisab nanti di akhir. Lebih meringankan ya Bapak sekalian. Salah satu penyebab kita akan diselamatkan dari azab kubur juga adalah muhasabah. Muhasabah ya Bapak sekalian. Sehingga dengan muhasabah ini semoga kita terlepas salah satunya dari penyakit ujub. Ya, penyakit ujub. Berbangga dengan diri sendiri, berbangga dengan amal, berbangga dengan ilmu, berbangga dengan kontribusi yang barangkali belum banyak kita berikan, baik kepada sesama, apalagi kepada agama ini Bapak sekalian. Dia itu berkaitan dengan muhasabah. Juga ada tema sendiri barangkali ya, insya Allah nanti jika sudah sampai pada ayatnya atau sambil jalan kita sampaikan sedikit demi sedikit. Muhasabah itu Bapak sekalian sebelum beramal, ketika beramal, dan setelah beramal. Kalau sebelum beramal
kita cek dulu nih. Kita akan melakukan ini karena siapa? Kalau karena Allah, mantapkan hati kita. Bagaimana caranya agar sempurna? Dipersiapkan sebelum beramal. Ya, misalnya kalau dalam bisnis saja. Jadi sebenarnya teori-teori bisnis itu bisa jadi mengambil dari teori Islam, Bapak sekalian. Contoh kita mau melakukan penjualan. Target penjualan dalam satu hari 10 mobil, contohnya mobil Mercedes Benz gitu. Soalnya ada teman saya itu, dia bisa menjual dalam satu pameran kan nggak lama ya, paling 3 hari atau maksimal seminggu gitu. Bisa lebih dari 100 Bapak sekalian. Dan mobilnya yang harganya di atas 1 M. Masya Allah. Jadi dalam satu hari itu kan gimana deh target penjualannya kan gitu. Maka marketingnya, kemudian juga cara-caranya itu kan sudah dipersiapkan sebelumnya, baru kemudian oke kita terjun. Nah begitulah kita dalam beramal sebelum kita melakukan sebuah amal soleh. Apa nih contoh amal solehnya? Sholat. Sebelum sholat apa yang harus kita persiapkan? Oh ternyata wudhunya harus sempurna. Kemudian juga pakaiannya bersih, menggunakan minyak wangi gitu ya Bapak sekalian. Kemudian juga berjalan dengan tenang dan sebagainya persiapkan. Itu bentuk muhasabah sebelum beramal. Dan niatkan semuanya untuk menggapai karunia dan keridhaan Allah. Yang kedua saat beramal, dicek nih sudah seberapa jauh kita beramal. Kemudian apakah masih berada di koridor yang digariskan atau sudah mulai melenceng? Ya karena sedang beramal terkadang terdapat riya. Maka disinilah muhasabahnya Bapak sekalian. Baru yang ketiga nanti setelah beramal kita cek lagi. Oh ternyata tadi ada kekurangan. Kekurangannya tadi kita jalannya buru-buru banget seperti itu. Atau kekurangannya tadi kurang khusyuk ya Bapak sekalian ya. Nah itu sehingga menjadi bahan muhasabah. Barakallahu fiik. Silakan lagi Bapak sekalian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, tadi dijabarkan dan disampaikan seluruh alam semesta ini ada pencipta. Oleh karena itu saya menyambung dari surat Hatim atau Al-Samsi tadi. Itu kan yang bersumpah. Apakah itu yang bersumpah ciptaannya atau yang penciptaan? Itu yang perlu. Terima kasih Ustaz. Allah Subhanahu wa taala yang bersumpah. Jadi Allah yang bersumpah dengan matahari, dengan cahayanya, dengan bulan, siang, malam, langit, bumi gitu ya. Itu Allah yang bersumpah. Adapun makhluk Allah, kita sebagai makhluk Allah tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Jadi kalau mau bersumpah demi Allah, gitu ya, harus menyebut nama Allah bukan nama yang lainnya. Maka nggak boleh bersumpah dengan nama Nabi, demi Nabi nggak boleh Bapak sekalian. Ataupun bahkan dengan Ka'bah, demi Ka'bah nggak boleh. Atau mungkin ada lagi yang demi apa ya Bapak sekalian? Hah? Nggak boleh. Rasul menyatakan man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asyraka. Jadi siapa yang bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia sudah kufur atau syirik. Jadi sudah melakukan syirik kecil yang bersumpah dengan nama selain Allah. Barangkali karena tidak tahu ya, demi matahari aku nggak melakukannya, nggak boleh Bapak sekalian. Harus demi Allah. Dan juga jangan menggampangkan untuk bersumpah, karena sumpah itu berat di hadapan Allah Bapak sekalian. Berat ya. Jadi yang bersumpah dalam berbagai surat ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakumullah. Silakan lagi. Ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang dulu maaf, Ustaz saya ini termasuk alhamdulillah produk masyarakat. Produk masyarakat. Jadi dulu saya pernah hidup di Indonesia ini menghadapi suatu dilema di mana dikatakan dalam agama kita tidak boleh terlibat dengan barang-barang yang haram. Tapi saya pernah hidup di karena keadaannya ada pekerjaan atasan kita dengan pekerjaan tepatnya judi. Bagaimana nasib kita menikmati hasil judi? Kalau yang melakukan judi itu jelas haram. Tapi kita yang menikmati hasil judi, apakah kita termasuk juga menjadi haram atau tidak? Tegasnya saya tegaskan ya, masalah Indonesia ini ada pelaksanaan judi untuk menghidupi rakyatnya. Nah sekarang saya bertanya saya, bagaimana kita sebagai rakyat menikmati hasil judi? Apakah kita terlibat juga haramnya dari perbuatan itu? Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gambaran lainnya gini, Bapak sekalian ya. Kalau ada yang mencuri, kemudian hasil curiannya dibagi-bagi, ada yang tahu ini hasil mencuri, dia tahu, maka haram. Ada yang tidak tahu, nggak tahu, maka ini lain hukumannya ya. Termasuk tidak Bapak sekalian. Kalau ada seorang dia melakukan pencurian, tapi dia memiliki usaha lain, ya, dia melakukan pencurian, tapi juga dia punya usaha lain, atau dia bekerja di tempat yang menurut agama kita nggak boleh. Ya contoh tadi apa namanya, jadi mohon maaf, jadi keamanan di tempat judi, dia dapat gaji, ya. Tapi juga dia punya usaha lain halal. Ketika kita dikasih oleh si fulan tadi, gimana itu hukumnya, Bapak sekalian? Kalau kita tahu bahwa yang diberikan kepada kita adalah benar-benar hasil yang tidak benar, gitu ya, hasil kemaksiatan, maka nggak boleh. Tapi kalau kita nggak tahu ini dari mana uangnya, apakah dari hasil rampok, mencuri, ataupun karena dia bekerja di tempat yang haram, ataukah dari usaha yang halalnya, kita nggak tahu. Nah kalau nggak tahu seperti itu boleh Bapak sekalian, karena bisa jadi dia bersedekah dari harta yang halalnya. Tapi kalau kita benar-benar tahu bahwa ini adalah uang haram, maka nggak boleh untuk diterima, nggak boleh untuk dinikmati. Jadi ya Bapak sekalian, jadi sebenarnya kita itu mendahulukan husnudzon. Ada dua pekerjaan, yang satu halal yang satu haram. Kalau dia bersedekah, mungkin dari yang halalnya gitu. Ya seperti apa husnudzonnya didahulukan. Seperti halnya kalau kita, mohon maaf, contoh kita makan di pinggir jalan, di rumah makan itu, kan ada daging ayam, ada daging sapi, ada daging kambing, mungkin ada juga unta, gitu ya, Mas sekalian. Kan nggak perlu kita nanya, ini disembelihnya pakai basmalah. Dahulukan husnudzon Mas sekalian. Ya, husnudzon dan orang dia muslim, kita husnudzon saja. Maka sebelum makan bismillah. Kecuali kalau di pintunya sudah tertulis non halal, ngapain masuk kalau sudah tertulis non halal? Ya, kan ada tuh beberapa rumah makan tertulis non halal, ngapain masuk? Pakai kerudung kok masuk ke sana ya? Ya, gitu Pak ya. Kemudian kalau pernah terjerumus seperti itu, maka perbaiki yang tersisa, insya Allah Allah ampuni yang sudah berlalu. Yang perbaiki yang tersisa, insya Allah Allah tutupi, Allah ampuni yang sudah berlalu. Perbanyak sedekah, ya, kemudian perbanyak amalan sholat untuk menutupi yang sebelumnya. Gitu
Itu apa sekali? Ya, saya dengar itulah yang sekarang saya hadapi dari ceramah. Itu saya berdosa bersama dan saya minta ampun dengan keyakinan bahwa Allah masih beriman saya. Paham sekali. Bahwa kita bisa. Assalamualaikum. Berkenaan dengan pembersihan tadi, Ustaz, salah satunya adalah musahabah. Tetapi setelah musahabah, tapi dia tidak beramal, bagaimana itu? Yang kedua, setelah dia musahabah, pembersihan hati, tetapi ujian datang terus bertubi-tubi dari Allah SWT. Bagaimana pendapat Ustaz? Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nufus nanti akan berkaitan juga dengan amal. Ya, jadi semakin baik jiwanya akan terlihat amalannya. Jadi percuma kalau yang kita bersihkan hanya hati tapi nggak dibuktikan dengan amalan. Kalau bahasa petani ataupun juga orang yang suka ngebon itu Bapak sekalian, percuma katanya ngasah golok kalau nggak pernah dipakai, nggak tahu tajamnya kayak gimana itu Bapak sekalian. Ya, kita membersihkan diri ini, coba amalin. Karena dulu ada yang bilang, yang penting itu menjilbabi hati. Adapun rambut ini nggak perlu dijilbabi katanya dia. Gimana itu Bapak sekalian? Jadi keliru juga Bapak sekalian. Jadi bersihnya hati harus terlihat pada amalan. Karena definisi iman itu bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi juga amalan badan Bapak sekalian, juga ucapan dari lisan. Jadi harus terbukti. Sebagian juga menyatakan ini saya sedikit keluar dari pembahasan. Kalau ada orang yang menyatakan saya lebih kuat daripada si fulan, gimana cara kita membuktikannya? Lari 5 km saya kuat, coba gitu. Gimana cara membuktikannya? Apa hanya sekedar berbicara? Kamu lari dong, gitu ya, baru kami akan percaya. Ya, jadi dengan amal, oh benar terlihat kesucian jiwanya insya Allah. Jadi apa sih? Jadi amal memperlihatkan kualitas jiwa kita. Enggak cocok ataupun enggak hanya dengan pembersihan jiwa tanpa beramal. Yang kedua, setelah kita tazkiyatun nufus, ternyata justru musibah bertubi-tubi Bapak sekalian. Itu wajar, Allah ingin menguji seberapa kuat si bangunan Anda. Dulu ada orang yang bilang, bangunan kami bangunan paling kokoh, ya tidak akan roboh kalau ada guncangan. Kita akan percaya setelah adanya guncangan, setelah adanya gempa. Kemarin ada angin puting beliung ataupun angin besar di daerah kita Bapak sekalian. Hari Jumat kalau nggak salah ini Bapak sekalian. Pohon yang kekar, pohon yang tegar tidak bergoyang ataupun tidak roboh Bapak sekalian. Begitulah kita. Kita membersihkan jiwa, Allah uji seberapa kuat sih keimanan kalian. Nah, apakah kalian akan mundur ke belakang, kembali kufur, kembali bermaksiat karena adanya ujian ini, atau kalian akan tetap istiqomah? Bangunan tadi yang dikatakan kuat, ketika terjadi gempa, ada yang retak, ada yang roboh, ada yang rata dengan tanah, tapi ada yang berdiri kokoh. Maka kita akan katakan setelah adanya gempa, ini adalah bangunan yang paling kokoh. Ya kan? Harus ada bukti. Kita akan naik kelas setelah diuji. Kalau nggak diuji, ya jangan sekolah. Ya, nggak usah sekolah kalau nggak mau diuji. Kalau tidak mau diuji, jangan menjadi seorang muslim. Rasulullah SAW bahkan bukan muslim pun diuji. Jadi Rasul menyatakan ini, beratnya ujian itu adalah bergantung kepada kekuatan iman seseorang. Ya, jadi inna Allah, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
dengan kadar keimanannya. Kalau keimanannya kuat, ujiannya makin kuat. Kalau imannya lemah, ujiannya pun lemah. Bapak sekalian, ada seorang laki-laki, anak laki-lakinya semuanya meninggal. Bahkan ketika masih kecil, sakaratul maut, digendong, diperhatikan, dilihat ketika sakaratul maut sampai nangis. Ya, nangis rahmat Bapak sekalian. Kemudian anak perempuannya ketika sampai usia dewasa menikah, meninggal. Ada lagi yang satunya menikah, meninggal lagi Bapak sekalian. Dan selanjutnya siapa itu? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya bertubi-tubi dari ketika dilahirkan sudah jadi anak yatim, ya. Ketika usia 12 tahun harus sudah mulai bekerja, berdagang antar negara lagi Bapak sekalian. Ke Syam, dari Mekah ke Syam. Kemudian juga pernah menggembala kambing untuk mendapatkan upah hanya beberapa qararin saja Bapak sekalian, enggak terlalu banyak. Kemudian diangkat menjadi nabi, kemudian mulai itu Bapak sekalian dicela, dicaci maki, anak-anaknya meninggal dunia dan sebagainya. Ujiannya berat dari Allah kepada. Nah, begitu juga dengan kita. Ujian itu adalah untuk mengukur sejauh mana keimanan kita. Kalau keimanan kita kuat, semakin kuat ujiannya. Kalau keimanan kita lemah, ya lemah pula ujiannya. Jazakallahu khair. Sampai di sini dulu Bapak sekalian yang kita sampaikan. Insyaallah kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak merasa kenyang, serta dari